menggelitik hati kita untuk kita tulis menjadi musik. Nah, ternyata Orange Theory itu adalah kumpulan itu. Ada kumpulan perasaan-perasaan kita, teori-teori kita tentang apa yang kita baca. Terus teori kita hanya bisa berteori karena kita nggak dekat kadang-kadang gitu. Kita nggak beneran tahu apa sih faktanya. Iya. Karena yang Exactly. diberitakan tuh kadang-kadang bullshit. Iya, jadinya akhirnya terjadilah band ini bernama Orange Theory.
Grafis, lukis, sepatu, terus? Dan kita tugas akhirnya tuh bisa project. Maksudnya project tuh bisa menggabungkan tiga unsur tadi. Oh, wait, sorry. Seni murni itu Seni murni. 4 itu? 3. 3 itu? Yes. All 3? Yes. 3 itu. All 3. Jadi kalau all 3 itu jadi kayak umum dong? Atau general atau gimana sih maksudnya? General. Pertama masuk. Jadi sebenarnya IKJ tuh kita kan dari IKJ by the way. Waktu itu tahun 2011 gue masuk. Tapi Koi 2009 sama Oh, Kitty. senior lu. Senior gue. Ngebully-bully lu nggak? Bully banget. Bully banget, waduh. Jadi waktu Kelihatan sih dari tampangnya. Kelihatan kan? Iya, kelihatan banget. Dari gondrong-gondrongnya udah dapet ya? Iya. Enggak, ininya sebenarnya ini brewokannya tuh kelihatan. Intimidatif. Intimidatif. Belum lagi badannya gede kan. Anjing gitu. Jadi gue pertama kita tuh masuk ke sana. Terus dia nggak di IKJ? sama. Lu IKJ juga? 2009 grafis. Satu angkatan sama Koi. So you both are design grafis? Enggak. Sorry. Seni murni. Oh, seni murni juga. Sebutannya Oh, seni kalian murni. tiga-tiganya seni murni. Exactly. Seni murni itu apa bahasa Inggrisnya? Fine art. Anjing, fine art. Dari tadi kayak bilangnya gue langsung ngerti. Jadi makanya maksud lu apa gitu? Fine art. Kita sebenarnya fine art itu seni halus. Kayak pokoknya kita mempelajari itu. Jadi waktu kita masuk IKJ, kita sebenarnya harusnya memilih mau patung atau lukis nanti jurusannya. Tapi pas kita masuk pertama, kita tuh akan mempelajari semuanya, fundamentalnya. Tapi nanti pas kita masuk mayor sebutannya, major, ya itu nanti kita baru memilih tuh mau patung. So that's a diploma dulu gitu. What do you call it? D3 gitu. Iya, sarjana 1. S1 and then S1. baru milih major. No, itu nanti. Jadi kita Sorry, gue gagal paham nih. Di semester 3 kita baru masuk penjurusan. Paham. Ya kan? Garik. Waktu penjurusan tuh kita boleh milih. Lu mau grafis, lukis atau patung. Gitu. Tapi ada perubahan nih. Perubahan kurikulum di IKJ. It makes me kita akhirnya harus menggabungkan 3 itu. Kita boleh 3 itu. Dan kita wajib mempelajari 3 itu tanpa memilih. You guys, can you imagine like 3-tiganya kita harus mempelajarinya. Nah, pada akhirnya kita ngambil jurusan patung. Gua dan Koi. Tapi Kiting cabut. Jadi tidak menyelesaikannya. Karena it's all about the money. Oh, lu miskin ya. It's okay man gitu lah. Kita aduh enggak usah gengsi. Gue lagi miskin sekarang ya kan. Kemari aja dibayarin Grab gue gitu loh. Kalau enggak nyampe gue. Thanks to shout out lagi megang kameranya nih. Buat apa malu ya. Fuck that, you know what I mean? Lu lagi miskin jadi lu terpaksa drop out gitu loh. Jadinya bukan lulus. Lolos ya. Iya. Enggak, lu udah sampai mana? Semester 5. Which semester 5 masuknya jadinya butuh berapa lama lagi? Ya semester sampai semester 7 ya. 8. Oh, 3 semester lagi, setahun lagi. Oke. Lu menyesali, kesel, bete, sedih atau sama sekali I'm free. Kayaknya sih yang terakhir deh kayaknya. Ya awal-awal sih bete juga ya, maksudnya masih mau. Oh, sebenarnya lu masih mau lanjutin loh? Masih mau ngelanjutin, cuma kan ya miskin itu tadi. Finansialnya belum itu, akhirnya gawe-gawe dulu, malah kelanjutan gawe temu dia, ya udah habis gawe udah ngeband aja udah. Jadi seni grafisnya sih tetap masih dijalanin. Soalnya di beberapa acara itu kan tempat gue juga masih sablon juga, maksudnya ilmu-ilmunya masih kepake juga. Enggak lu apain gitu. Itu aja sih palingan. Kalian berdua lulus? Lulus. S1. Oke. Di tahun itu berapa tahun sih? Kalau Koi sih kayaknya dia bertahun-tahun ya. Dia sempat ada masa di mana dia harus sedikit penyucian diri gitu. Gue sempet DO. Gue sempet DO. Terus di DO maksudnya drop out. Ya drop out karena ya nggak pernah ngapa-ngapain di situ. Cuman datang nongkrong pulang. Rebel. Tapi akhirnya kayaknya bukan rebel, pemalas. Iya, pemalas. Tapi gue rajin datang kampus. Iya, itu maksud gue. Ya enggak, lu rajin datang doang. Selalu datang, gue setiap hari selalu ke kampus kok. Oke. Tapi nggak pernah ke kelas. Oke. Nah, udah
akhirnya ya dapat. Itu karena lu males ke kelas kan? Males sih. Iya. Belajar sih dia. Jadi gue cuman masuk kelas mayor yang gue suka, lukis ya gue masuk. Gue bisa dapat A di situ. Asik. Nah tapi yang lain, Kid, man. kayak perlu nggak sih? Ya cuman ternyata Perlu. ya bisa sih dibilang perlu sih. Ya Bukan perlu, terpaksa. tanggung jawab. Oh, Nah karena udah memilih itu, kayaknya gue harus beresin deh. Dapat kesempatan kedua, gue beres. Jadi gue total itu 8 tahun gue kuliah jadinya. Wow, that's a fucking long time, man. Jadi gue 8 Damn. tahun. Gue ya 7,5 tahun sih aslinya. Hitung anggapnya 8 tahun lah gue kuliah. Tapi gue sama Koe Lama lo lulusnya itu. bareng. Obviously dia 8 tahun. Iya, akhirnya setengah dia tahun. bareng sama gue. Jadi gue DO, gue ketemu dia. Exactly. Kalau DO lu ini lagi tuh artinya lu nerusin kah apa disuruh ulang? Untungnya gue angkatan terakhir yang boleh nerusin. Jadi angkatan setelah gue tuh, Laki, man. ya makanya Laki udah. bastard. Jadi pas gue bisa ini nggak ngulang lagi, masih bisa tahun depan tapi nggak bisa. Ya udah sekarang deh gue ngulang deh. Jadi gue beresin lah tuh 4 tahun lagi jadinya. Hitungannya kayak 2 kali kuliah. So kalian masuk IKJ Yes. and at the same time ya maksudnya kan gua ngerti juga ya, karena gua kind of like gua dari kecil melukis ya dari umur 4 tahun. So I kind of understand that, cuman gua waktu apply to university itu fisika, and then belajar gitar fisika. Ngambil yang lain gitu loh. Jadi gua ngerti kalau kita tuh memang kadang punya interest ini dijalanin, you know what I mean? Jadi yang gue nangkap, kalian masuk ke IKJ itu karena memang dari high school atau apa tuh, atau dari kecil memang udah suka seni, memang punya mimpi di situ. What was it? Memang ada niat di situ. Memang kalian memang ada, kayak misalnya gue memang dari kecil melukis ya. Jadi kalau gue masuk dan ngambil kesenian, fine arts atau apalah, it's natural gitu ya kan. Kalau enggak, nah itu baru, loh kenapa enggak gitu. Kalian memang dari kecil udah ini di sini sampai ke musik juga, atau semuanya tuh belakangan, gimana? Kalau gue pribadi sih, katanya sih gue dulu suka gambar dari kecil banget gitu. Bikin komik, bikin apa. Jadi masalah kesenian deh, kayak bokap gue dulu sering nonton gue main action figure, berantem terus kayak nonton wayang gitu-gitu. Namanya ada wayangnya. Ya, nama asli gue kan Henry Kresna sebenarnya. Karena bokap gue demen wayang. Oh. Nah, dia suka nonton gue gitu, terus dia ngajarin gue gambar. Ya keterusan. Dari bokap lalu ya. Bisa dibilang gitu sih. Iya. Karena dia yang nyekokin. Dia bikin pahat kayu nih. Lihat nih. Terus kan kok bisa bikin kayak gini ya? Nah, mungkin itu yang akhirnya di kemudian hari gue inget kayak dulu bokap gue pernah bikin gini. Masa gue nggak bisa sih? Akhirnya ya udah. Terus dan di otak gue nggak ada kepikiran di dewasa nanti dulu itu gue bilang gue kerja kantoran, kayaknya enggak deh. Gue harus hidup dari apa yang gue hasilkan, gue gambar ya gue hidup dari situ. Gue bikin patung, gue hidup dari situ. Akhirnya ya ini yang gue pilih. Main gitar itu berbarengan menyusul. Gue main gitar termasuk telat sih. SMA gue baru coba karena malu di tongkrongan kan semua, gitar dong. Ini terus gue cuman di pojokan ngeliatin doang. Akhirnya gue belajar sendiri. Ya udah gue ngulik sendiri, tapi gue diam-diam. Tiba-tiba gue bikin band, manggung di apa sebutannya kalau kita lulusan tuh? Apa, pensi? Bukan, kayak ya semacam itunya lah. Lulus SMA, gue langsung ngeband di situ. Ngasih lihat teman-teman, nih gue bisa main gitar loh. Nah dari situ gue mulai tertarik tuh, kayak tetap seni. Karena gue bikin karya A, si A ini gue bisa bikin jadi A1, A2, A3 dengan berbagai bentuk. Gue bikin gambar, gue bisa jadiin patung, gue bisa jadiin musik, gue bisa jadiin ini, gue bisa jadiin ini, kayak Oke. akhirnya itu yang berjalan terus. Dari absolutely ngerti gue. Kalau lu bisa main drums? Nah, gue sih kalau tertarik sama main drum ya gitu ya, maksud SMP sih. SMP tuh gue ngeliat teman-teman gue pada ngeband. Gue dulu pernah buat band juga SMP, cuma gue vokalis. Gue nggak main drum. Jadi gue ngeliat drummernya dia, kayaknya pas gue lihat-lihat, kayaknya gue bisa lah main drum gitu doang ya kan. Gue tertarik di situ, maksudnya kayaknya Kayaknya gampang gitu ya. kayaknya gampang gitu maksud gue ya kan. Kayaknya
kayaknya gampang ini tes lah besok-besoknya gitu. Gua yang main beberapa lagu masih berantakan sih, cuma lihat-lihat YouTube gitu, akhirnya dari situ baru gua ngulik-ngulik drummer-drummer gitu, yang bikin tertarik banget sih drummernya Mr. Big sih gua tuh, waktu itu. Serius lu? Iya, Pat Torpey. Pettopi, yes, Gua yes. dari situ langsung, wah ini nih kayaknya nih drummer. So lu ninggalin vokal lah, nggak mau nyanyi lagi Nggak gitu? mau nyanyi lagi Nggak mau gua. nyanyi lagi. Iya. Alhamdulillah banget. Iya. Diemnya sampai sekarang lagi. Iya. Iya. Nggak mau nyanyi lagi, udah drum aja terus jadinya sekarang. Tapi lu juga memang ini di seni, kenapa kan lu masuk IKJ nih? Heeh. So memang lu udah dari kecil berkesenian juga? Ya basicnya sih sama ya, gue suka Gambar, gambar oke. gitu-gitu. Ya hal-hal yang kayak gitulah, maksudnya gue dari SMA sih gue udah mutusin, gue udah IKJ aja. Ketika temen gue pada nyoba-nyobain ke kampus-kampus lain tuh yang apa, yang nem-nem gitu ya, ya ujian-ujian gitu, gue mah ya udahlah gue IKJ aja udah langsung, nggak usah nyoba-nyoba yang lain. Itu aja maksudnya gue sih. Terus dari komik-komik juga sih gue, hampir sama lah basicnya kayak begitu-gitu. Suka gambar, komik-komik. So jadi apa namanya, nggak kadang orang tuh nggak apa sih namanya, nggak sadar atau mungkin nggak ngeh atau nggak tahu that kalau kita bicara seni itu seringkali memang begitu jadinya, ngerti maksud gua? Lu bisa aja berangkat dari musik and then lu malah ke dunia desain atau grafis, you know what I mean? It's karena itu sebenarnya sebuah expression kan, ekspresi diri, kesenangan kita, hobi atau apalah gitu loh. Jadi akhirnya jadi passion, jadi kerjaan kan gitu kan. Iya. Ada yang sekolah, ada yang enggak gitu ya kan. Dan ada juga yang entah kenapa nggak sengaja nyebur ke situ gitu loh. Jadi bukannya misalnya, oh lu suka main musik, lu pernah kursus musik dan kemudian jadi musisi, nggak kayak gitu juga. Yang penting kalau memang itu mewakili diri lu, nggak ada yang di mata gua ya, nggak ada yang lu harus ini aja atau ini aja gitu. Ya buktinya lu ya bukan masalah lulus nggak lulus ya. Lolos. Lu masih ngerjain itu kan, bisa Masih. menghasilkan dan lu Ya. main musik. Musik This is your passion juga gitu loh. Oh. Lu juga gitu kan? Yes. And I like this. I mean ini sekarang gue dengan Orange Theory dan mereka bawa some of the Exactly. artwork. Tapi sebenarnya gue sebelum itu gue mau bilang kalau gue tuh dulunya waktu lulus sekolah nggak langsung kuliah. Oke. Tapi gue bekerja di bidang retail. Jadi fashion advisor. Fashion advisor. And I will never imagine that I can go to the college. Itu kenapa lu udah kerja? Kenapa bisa milih masuk IKJ? Ya, waktu itu gue kerja karena gue harus mencari uang. Of course. Of course. Terus gue sangat suka berkegiatan. Gak suka diem. Oke. Sangat gak suka diem. Jadi hack all the apapun kegiatannya gue tuh suka banget. Oke. Gak melulu tentang seni. Jadi gue jadi reporter, jadi apa. Terus akhirnya gue satu ketika ada lowongan kerja sebagai penjaga toko. Dulu namanya Noin Brand ya. Shout out to Noin Brand. Itu di Tebet. Oke. Ada distro. Akhirnya gue kerja distro. Jual-jual baju. Oke. Gue belum bisa kuliah karena nggak ada budget, nggak ada gimana. Terus gue nggak pernah imagine harus bisa kuliah gitu. Gue meneruskan akhirnya ada lowongan kerja lain di Roberto Cavalli namanya, di Plaza Senayan. Abis itu tahu deh kayaknya. Terus tahu gak? Yeah, Tahu nggak? Tapi zaman dulu banget. Akhirnya gue kerja di situ selama setahun. Terus one day tiba-tiba gue kayak bertemu temen gue di sebuah gereja. Temen gue bilang gini, Cak, kayak muka lu kayak anak IKJ deh. What the fuck, man? Emang anak IKJ itu kayak apa tampaknya? Oh, that's so. Sebentar. Iya. Banget tiba-tiba dia mengeluarkan kalimat itu. I will never imagine dia ngomong gini, Cak, kayaknya lu kayak anak IKJ deh tampilan lu. Hah? Anak IKJ? Start from there. Gue langsung nyari internet kayak IKJ apa. Terus habis itu 1 tahun gue tinggalkan kerjaan gue langsung go to the IKJ. Kenapa pilih fine arts atau apa tadi? Seni Fine murni? arts. Karena gue banyak tuh yang bertanya gitu. Yeah. Soalnya kan gue nyanyi. Dulunya gue tuh udah nyanyi-nyanyi. Oh, lu udah nyanyi-nyanyi, oke. Gue udah reguleran, udah melakukan hal itu banyak. Asik. Terus kenapa masuk fine art? Iya. Gue suka I really love create something. Oke. Suka banget susah. Tapi gue gak suka belajar musik. Gue gak suka belajar nyanyi. Kayak
harus ada teorinya, harus ada itu tuh. Gue tuh ternyata waktu gue belajar, tapi gue ternyata lebih suka into deep ke seni murni, kayak membuat patung, terus create something like pakai clay, pakai resin tuh gue kayak very interesting. For me, I have to learn about it more daripada gue belajar kayak nyanyi, belajar apa gitu. Gue soalnya bisa belajarin itu di YouTube waktu zaman itu, di internet gitu for me. Tapi Yeah, pas gue And I actually agree with that. Bisa ngapain lu ada di YouTube? iya, Masa gue lu- kayak bilang, The University of YouTube kalau gue. gue akhirnya belajar musik di YouTube. Right. Nyanyi, musik dan segala macam. Tapi gue membutuhkan teacher yang sesungguhnya, kayak ketemu sama pematung langsung gitu. Akhirnya gue end up di seni murni gitu di tahun 2011. Ya hanya gara-gara teman lu bilang lu tampangnya kayak Ya. anak IKJ. Ya. That's very interesting gitu. Ini gue belum pernah dengar cerita because of that lu jadi masuk ke sebuah college atau university atau apa gitu. By the way, gue waktu kerja klien gue, asik itu klien sebutannya, ngasih gue gratis sekolah di satu university. Kata gini, lu bayar setengah ya deh, karena gue yang punya. Wow. And I know I was like, okay, heck yeah gitu, kayak gue akan ngambil itu. Tapi tiba-tiba temen gue bilang, itu kuliah yang lain ya. Temen gue bilang kayak, Ca, ada satu kuliah, muka lu kayak anak IKJ. Dulu langsung, what? Gitu gue langsung cari, kayak emang gue. Tapi kan mahal banget, Bo. Waktu pertama buka kayak mahal banget ya. Terus gue hanya berdoa aja. Kayak kalau itu memang udah jodoh gue pasti ada duitnya. Pasti ada caranya. Gue gak tahu dari mana, dari langit, dari surga, gue gak ngerti. Cuman tiba-tiba ada orang yang bilang, lu mau kuliah? Udah, ntar gue bayarin setengah gitu. Wow. That's a lot of kebalik mic ya guys. Sorry. Capek-capek dia ngobrol dari tadi. Gimana nih? Ulang lagi nih. Ulang ya. Okay. Enggak. Pokoknya jadi lebih banyak miracles-nya ya kalau buat gue. Kayak tapi karena gue tuh orangnya nggak bisa diam banget. Gue suka mempelajari banyak hal. That's why akhirnya gue memilih seni murni dan gue meninggalkan retail itu. Padahal teman gue bilang gini, Ca, udahlah di dunia fashion aja, karena memang kayaknya lu bisa di sini. Tapi di sisi lain temen gue bilang, enggak, lu kayak orang anak aja, lu harus belajar, kayaknya lu bisa belajar bla 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 gitu. Terus gue kayak punya waktu sendiri memikirkan hal itu, akhirnya terjadilah gue lulus di IKJ. So you sing and lu belajar main bass, Yep. so which is jarang ya cewek yang main bass, jarang. Apalagi sambil nyanyi. Exactly. And then going to art school gitu. Jadi was it like lu memang sengaja atau bukan mungkin that's not the right word lah, tapi lu ngejalaninya tuh lu jalan aja kan, maksudnya bukan like gua akan pilih 3 ini atau memang begitu cara lu mikir? Enggak, gue selalu ngerasa diri gue tuh kayak di atas troli. Maksudnya? Gue tau nggak anak kecil suka duduk di atas troli yang orang tuanya mendorong. Nah, my God, itu yang mendorong. I see. And gue yang di atas troli. I see. Sometimes gue kayak pengen mau permen. Tapi Tuhan gue bilang, enggak, lu harus lurus dulu. Kalau harus beli makan yang lain. Tapi nanti dia otomatis biasanya seorang bapak dia akan membawa apa yang kita mau. Iya. Nah, gue ngerasa hidup gue banyak gitu. maunya. Oke. Gue ini. Tapi gue nggak tahu nih bisa apa enggak nih melakukan ini. Tapi gue suka. Right. Jadi semua yang lu bilang tadi itu gue suka. Oke. Dan banyak yang bilang kayak lu kayak nggak akan bisa memilih 3-tiganya deh atau dua-duanya lah, seni rupa sama seni musik gitu. Tapi banyak yang bilang kayak gitu. Banyak banget dan tapi sampai pada hari ini gue kayak menjadi saksi sejarah aja lah ya, saksi hidup gue gitu. Kalian kalau digituin kalian ini balik nggak? Kalian bantah atau kalian ini bilang kayaknya selalu gue jawab sih. Dengan jawab dengan sepertinya kan ini seperti kesaksian hidup ya gitu. Ibaratnya gue udah menjalani ini dari 2012 sampai 2025 dan we're fine. Kita dari seni rupa ternyata menghasilkan dan seni rupa itu memberi makan musik gue. Jadi segala sesuatu awesome. segala sesuatu yang kita buat kayak karya ternyata itu adalah sangat relate dengan lagunya. Jadi gue pernah menulis lagu namanya Hang On Strong Man You're Gonna Die and you will gonna hear that after this. Oh, oke. Ya, itu gue menulis sendiri tapi sebelumnya gue bikin patungnya dulu. Itu bawa nggak? Oh, nggak dibawa. Enggak, by the way.
Gede ya? Gede, ya gede. Itu yang jadi kayak pertimbangan ya. Iya. Tapi jadi sebenarnya semuanya tuh punya korelasinya. Jadi semuanya tuh berapa ya? Berkesinambungan lah. Gitu. Ada maksudnya. Jadi gue bikin karya dulu. Pertama kan kalau di kampus kan suka kasih guru-guru, dosen-dosen ngasih kayak tugas ini ya, bikin ini ya. Nah gue selalu bikin lagu sambil gue membuat karyanya. Itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi karena seru. Jadi di saat bunyi, bagaimana bunyi itu bisa ada bentuknya. Can you imagine kayak ada bunyi yang tang 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 tang, dengan gue bergerak begini aja akhirnya jadi bentuk. Jadi bentuk yang set 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 set, jadi keras. Gitu. Right. Jadi gue sangat suka menggabungkan keduanya. Right. That's why kalau orang bilang lu gak akan bisa, lu 2 bisa. Bisa. Iya 3 atau 4. I'm doing 5 or 6, 5, whatever it Yeah. is. Yes. Dan lo harus tahu kita bikin ini ada maksudnya juga sih. Ini. Iya. Kayak gini. Ada daun. Oke. Ya. Ini kita menamakan playground. Our playground. Jadi Orange Theory itu karena kita punya kesibukan selain musik, seperti bikin patung, bikin grafis, semuanya, kita membutuhkan playground lain. Jadi kita menciptakan suasana seperti di taman. That's cool. Kita membutuhkan kayak daun yang hijau, orang-orang yang berkumpul banyak. So that's what that means. Yes. I see. This is crowd, man. I see. Katanya, iya jangan lu injek, kasihan. Nggak apa-apa, kadang-kadang state drive. Drive. Jadi ini kita bikin langsung untuk, sebenarnya ini karya gue nanti untuk karya gue selanjutnya. Tapi kayaknya ini sangat mewakilkan untuk kita kalau lagi manggung ada crowdnya, orang-orang yang banyak. Lalu ini kita baru banget kita bikin kayak around a week before. Seminggu sebelumnya kita bikin ini pakai Busati, sebutnya, yang dibantu sama Demas. Terus ada di situ Demas. Terus gimana Koy? Ceritain Koy. Pokoknya dia pas pengerjaan ini lagi motong-motong, gue baru ngeh. Kita kan mau manggung ya. Ini kan hitungannya manggung ya. Kok kita ngurusin ini sih, bukannya cek sound apa latihan kayak. Kok malah ngelem terus ini ngejahit. Kayak ada yang salah tapi nggak juga ya. Ya udah deh, jalanin aja. Iya. Ya, kayaknya kalau kita ngasih effort lebih itu kayak lebih puas rasanya. Kita mau main di situ, ya kita kasih sesuatu yang belum ada di situ. Kita datang, kita bawa sesuatu, kita apain, kita rombak-rombak, kita apain, terserah sesuka kita. Kalau gue secara pribadi memang selalu ngerasa ya karena gue dulu melukis ya, dan gara-gara main musik gue berhenti. Tapi gue untuk masalah kayak design and things like that masih gue jalanin. Jadi nggak totally berhenti, melukisnya aja berhenti. Gue selalu ngerasa bahwa music and arts and dia sebenarnya bukan hal yang terpisah sebenarnya. Sebagai contoh kan, kalau kita bicara the song ada music videonya. Itu kan the art of film, ya kan? Cinematography atau apalah, with the music itself. And then harus mikirin mungkin, kostumnya gimana atau apa sih konsep di baliknya. Semua itu art. It's one thing. It's not just this is the band dengan lagunya kan. So it's kind of like. Jadi kan sebenarnya memang udah terintegrasi gitu loh sebenarnya. Enggak bukan suatu yang beneran harus berdiri sendiri atau terpisah gitu loh. Jadi gue makanya actually pertama kali gue nama kalian itu Orange Theory dan kalian cerita kalian anak-anak lulusan IKJ, gue ngirain tadinya oke, ini pasti adalah latar belakang art, you know what I mean? Kayak kind of like meminjam dari theory of color gitu loh, maksud gue. Ternyata salah total. Nah, so ini Orange Theory ternyata bukan berdasarkan ininya kalian di seni, bukan di warna, right. Tentang teori warna. Ini dari buah. Buah. Orange as in buah. Oke. Buah. Jadi kalau di bahasa Yunani tuh, kalau kita dari bahasa Yunani kata buah jeruk itu ternyata merujuk ke golden apple. Ternyata mereka menganggap jeruk itu golden apple, buah yang warna orange dan emas dan ajaib menurut mereka. Jadi
bisa berbuahnya beda sama pohon-pohon lain lah gitu mereka anggap. Oke. Makanya disebut golden apple. Nah, gue waktu itu pernah ada masa-masa yang sering duduk di pojokan gitu ya, gelap. Terus gue suka mitologi Yunani dengan segala konflik-konfliknya mitologi Yunani, terus tiba-tiba gue ketemu sebab perang Troy. Itu awal itu. Emang kampret juga sih, cuman pas gue baca-baca kok ini kok ada dua bangsa berantem nih, kenapa sih? Nah, gue cari-cari tahu ternyata menurut mereka, menurut Homer sih, itu mereka tuh awalnya kan setiap bangsa Yunani itu punya dewa dan dewinya masing-masing. Yes. Ya, salah duanya itu rebutan satu buah. Yang satu menganggap, wah gue yang dapat, gue yang menang. Yang satu, wah lu yang dapat nih, kacau nih. Nah ternyata itu ngefek ke semua rakyat-rakyat yang pengikut si dewa ini. Terjadilah perang Troy itu. Cuman gara-gara dua sosok rebutan buah. Gue lihat. Jadi ada dia si Homer ini, buat yang nggak tahu, Homer, silakan cari di Google. Itu dia. Apa itu the orange thing itu di sebenarnya disebutnya buah golden apple. Enggak, pasti kan kalau sampai the gods merebutkan itu apa? Dia mengapakan superpower atau apa gitu? Jadi kayak ringnya Thanos gitu loh. Iya, yang megang buah itu adalah dewi yang paling perfect. Nah, terus si Zeus kalau nggak salah, ya si Zeus ini buah mau gue kasih ke siapa nih? Nah si Aphrodite manggil satu orangnya, si ini manggil satu orangnya, coba pilih yang mana nih yang mau dikasih buah. Dikasihlah ke yang dewinya si Troy itu, gue lupa namanya siapa, Aphrodite. Nah dikasih ke Aphrodite, semuanya iri tuh, wah berarti dia yang paling perfect nih, nggak boleh nih. Nah si Hera dengan pasukan Yunaninya menyerang ke Troy, akhirnya jadi perang Troy gara-gara rebutan, gara-gara dua sosok yang dianggap nggak bisa kelihatan itu. Jadi sebenarnya the orange thing itu simbolik mewakili sesuatu yang direbut, yang jadi rebutan lah gitu. Nah teorinya, gue sebagai orang yang jauh ngelihat itu, kondisi dua itu, gue cuma bisa berteori doang. Kayaknya ini iri sama itu deh. Kayaknya ini, nah, gara-gara konsepsi perang dikarenakan buah itulah gue berteori doang bisanya. Karena gue dari penonton kan, gue penonton dan menulis lagu tentang itu. Oh ternyata ada dua orang begini. The Orange Theory jadi. Akhirnya Orange Theory. Karena gue cuma bisa berteori dari jauh. Jadinya semua lagunya Orange Theory mengisahkan tentang kisah-kisah yang kita lihat di permukaan. Karena kita cuma konflik. Iya. Kayak Hang On Strong Man You're Gonna Die. Ada satu lagu kita yang menceritakan tentang orang yang rakus banget sama semuanya sampai dia tuh bisa tiduran di atas penderitaan orang. Itu soalnya kita pernah melihat itu di waktu kita lagi nonton berita. Jadi ada satu berita yang menggelitik banget. Kok dia bisa ya jalan-jalan ke luar negeri enak-enakan, sedangkan yang lain ada satu. Sebut aja. Yeah. Ada menteri sesuatu ya waktu itu. Aduh siapa? Masa kita harus sebut. Udah pokoknya udah. Sebut. Udah pokoknya gitu. Ada banyak berita. Jadi itu kan ada kumpulan berita yang kita menggelitik hati kita untuk kita tulis menjadi musik. Nah ternyata Orange Theory itu adalah kumpulan itu. Ada kumpulan perasaan-perasaan kita, teori-teori kita tentang apa yang kita baca. Terus kita hanya bisa berteori karena kita nggak dekat kadang-kadang gitu. Kita nggak beneran tahu apa sih faktanya. Karena yang diberitakan tuh kadang-kadang bullshit. Iya, jadinya akhirnya terjadilah band ini bernama Orange Theory. Dari sebuah buah yang direbutkan, yang membuat orang tuh jadi perfect banget karena itu. Tapi kita sebagai penontonnya yang berteori gitu. Gue ngelihat, that's sebenarnya it's deep ya. Sebenarnya it's actually really deep. Kalau gue ngelihatnya dari yang gue nangkep kalian ngomong nih, bukan masalah bener apa enggak yang gue pahami ya. So secara simbolik apapun itu gitu loh. Masalahnya bukan di apapun itunya kan. Anggap aja lah yang di cerita Zeus tuh bikin sesuatu untuk ini akan memberikan lu kekuatan atau menyempurnakan lu atau meninggikan derajat lu. There's nothing wrong with this actually. Yang you guys kalian ini yang nggak benar. There's nothing wrong with money, right? Iya. And then lu mengakumulasi segitu banyak
and suddenly it's about greed kan. Greed. Kerakusan lu yang Iya. yang menguasai lu, bukan kebaikan lu. Iya. Walaupun awalnya lu mungkin orang baik gitu loh. Ada juga di kumpulan lagunya Orange Theory ada juga tentang personal. Jadi kayak pengalaman personal yang juga melibatkan sosial. Jadi kita pernah ada masa di mana kita tuh kayak ngerasa dibully, Dikucilkan. kucilkan. Kita pernah itu merasakan itu. Jadi ini it's not about kayak kita kayak Ngelihat santai. orang aja ya. Iya, ngeliat orang aja enggak. Kita soalnya ngerasain. Bener-bener gimana caranya pas lagi manggung, pas kita yang manggung pada cabut semuanya. Gak ada yang nonton kita. Like waktu itu gue ngerasa kayak pengen, gue pernah bilang sama dia di tahun 2013 kayak gue gak di musik deh. I see. Itu bener-bener sejatuh-jatuhnya gue tuh. Kayak pas lagi We Came Alive, terus hilang semua orangnya. Kayak heck. Dan itu teman-teman ya. Ya, dan itu beberapa ada teman-teman lah yang kita kayak are you kidding me gitu, kayak nggak ada yang support di zaman itu. Tapi kita sempat ada masa terpuruk dan gue sangat grateful sama itu. Kalau nggak ada masa terpuruk, gue nggak punya lagu-lagu yang lain. Gue nggak menciptakan berbagai banyak lagu. Di saat itu gue akhirnya ngambil cuti kuliah karena gue nggak tahan banget. Karena banyak kondisi yang kayak aduh nggak bisa kuliah lagi, ketemu ini takut gitu. Terus one day kita mencoba untuk bangkit. Pertama kali kita bikin pameran tunggal, pameran duo sebenarnya. Grup. Kita mencoba tuh naik ke permukaan lagi. Kita let's try that. Koideo, gue cuti, Kiting cabut saat itu. Hampir saat bersamaan kalian bertiga. Hampir sama, mirip-mirip semua. Terus kita langsung cocok lah ngeband gitu iya ya. Iya dong, sekarang udah 13 tahun guys. Gue udah sampai berantem sama Kiting berkali-kali, berantem sama Koi berkali-kali. Terus kita ketemu lagi, menurut gue ini udah jodoh sih. Kalau sampai nggak lanjut sih kayaknya lo bodoh sih gitu kayak. One day kita jadi bukan hanya melihat sosial yang terjadi di masyarakat, tapi gue juga mengalami dan kita keluarkan di Orange Theory. Jadi Orange Theory itu sebagai wadah, kayak tempat kita bener-bener curhat aja. Curhat sama musiknya, selain curhat sama karya seni. Tapi gue akhirnya punya wadah nih yang mendengarkan gue deep banget dan gak lihat gue siapa. Namanya Orange Theory. Jadi kita ngerasa band kita bukan hanya band besok yuk band yuk, latihan yuk. Tapi itu lebih ke rumah sih. Oke. Gitu. Very cool. And thank you again, kalian udah pernah tampil di The Rock Campus. Sama-sama dong. Berapa tahun yang lalu? Pertama kalinya? 2016 ya? I think so. Udah lama loh. 2016. Udah lama loh. And I remember coming up to guys. Kalian keren. Really. And thank you. Ya maksudnya di kuping gua beda sih musik kalian. Thank you so much. Thank you so much. Waktu kalian bilang kalian lulusan IKJ, oh emang lebih nyeni ya mungkin. Bukan masuk gue band lain gak gitu kan. Yeah. So today you guys gonna play 2 songs, right? Yes, 2 songs. Judul lagunya apa aja? We Came Alive. Oh, I know the song. Yeah. Hang On Strong Man, You're Gonna Die. Awesome. Let's start. Let's do that. Let's do it. Let's do it, guys.
Kan bisa di zoom. Asik, bisa di zoom. Ada bisa di ini nggak? Jadi biar pertama kali gua buka. Iya. Unboxing, Wak. Unboxing. Coba unboxing dulu. Kelihatan nggak? Beneran? Nah, di bawah. Kita gini Oke. bersama-sama. Drum roll. Drum roll. Begitu gua buka cahaya sing. Hati. Haleluya. Yes. Wih. Oh my god.